Di Kemendikbud sendiri untuk tahun ini menggunakan yang inisiasi atau yang dasar. Untuk yang pengembangan nanti tahun 2023 semua instansi akan wajib menggunakan yang pengembangan. Karena kita sekarang inisiasi, nanti semua fokus pada yang inisiasi dasar. Sedangkan untuk penyusunan sendiri, untuk rencana SKP JPT itu melihat keseluruhan organisasi. Jadi Renstra, PK, PON kinerja, peta strategis. Kemudian format SKP kinerja itu ada kinerja utama, ada mengandung IKI, ada target. Tadi sudah dijelaskan dengan Mbak Ira juga yang di atas. Apa sih perbedaannya untuk yang dulu dan yang sekarang, itu ada terkait, ada IKI dan target juga. Kemudian ada manual indikator kinerja. Setelah nanti SKP menyusun rencana SKP, nanti direview oleh tim pengelola kinerja. Jadi juga sudah dijelaskan Mbak Ira terkait pengelola kinerja ini. Jadi di sini tim pengelola kinerja itu berperan untuk mereview bagaimana sih SKP-nya, apakah sudah sesuai dengan PK, apakah ini yang direktif atau yang apa. Nanti juga ada formnya juga untuk yang tim pengelola kinerja ini. Nah, setelah direview, setelah selesai dan tidak ada revisi atau tidak ada yang perlu diperbaiki lagi, maka SKP ditetapkan. Selanjutnya, nah ini untuk alur cascading kinerja organisasi ke kinerja individu PNS. Berangkat dari RPJ MN, kemudian turun ke Renstra, selanjutnya PK, jadi setiap JPT, setiap pimpinan satker itu ada PK, selanjutnya dari PK ini nanti akan masuk ke SKP JPT. Untuk SKP JPT itu merupakan PK plus, jadi untuk SKP JPT itu memindahkan dari PK langsung ke SKP JPT. Di sini ada plusnya apabila ada rencana aksi atau direktif yang mendukung PK tapi tidak ada di PK. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Kemudian setelah SKP JPT jadi, baru akan diturunkan ke SKP JA dan SKP JF. Nah, penurunan ini nanti akan melalui dialog kinerja antara atasan dan stafnya. Jadi di sini kalau menurut Menpan itu semangat dari Permenpan 8 tahun 2021 itu semangat untuk dialog kinerjanya. Jadi ada dialog antara pimpinan dan stafnya terkait untuk pencapaian dari kinerja organisasi atau yang sudah tertulis di PK. Adapun untuk metode cascading-nya itu ada dua macam, yaitu direct cascading dan non-direct cascading. Untuk direct cascading itu diturunkan melalui 3 pembagian, itu ada pembagian aspek, misalnya kalau misalkan kita akan membuat satu aplikasi, kemudian produknya itu adalah satu aplikasi itu, tapi akan ada dibagi-bagi. Jadi ada yang database-nya siapa, ada yang nanti codingnya siapa, ada yang nanti membuat deskripsinya siapa. Itu nanti akan dibagi berdasarkan aspek. Kemudian ada juga pembagian wilayah. Kalau untuk pembagian wilayah itu misalkan kita mengerjakan pengolahan data untuk seluruh satker. Dan misalkan saya mendapatkan wilayah yang Indonesia bagian barat, misalkan Mbak Ira wilayah bagian tengah, kemudian yang Mbak Sinta wilayah bagian timur. Itu pembagian wilayah. Kemudian selanjutnya mungkin pembagian beban target kualitatif. Misalkan ada bebannya itu 100 dari pimpinannya dan dibagi habis ke stafnya itu bisa menggunakan 25 untuk yang A, 25 lagi untuk B, dan 25 untuk C, dan 25 untuk D. Nah, itu untuk yang pembagian target kualitatif. Selanjutnya ada non-direct cascading. Jadi untuk non-direct cascading itu lebih ke penurunannya itu metode layanan atau metode alur kerja. Misalkan kalau misalkan di Biro SDM sendiri, penurunan dari Bukaro ke koordinator itu menggunakan non-direct cascading. Jadi Pak Hanjar itu terkait perencanaan dan sistem informasi, kemudian Pak Zainal itu ke manajemen karirnya, Pak Soeharto lebih ke mutasi, dan Pak Agam ke penghargaan dan disiplin.
itu untuk yang non-direct. Nah, kalau ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ira, bahwa sekarang itu menggunakan bahasa pencapaian, bukan lagi bahasa aktivitas. Kalau dulu mungkin lebih ke bahasa-bahasa aktivitas, sekarang PR-nya merubah bahasa aktivitas itu menjadi bahasa capaian. Nah, ini Bapak dan Ibu, untuk SKP, JPT, dan pimpinan unit kerja atau pimpinan unit kerja mandiri. Untuk penyusunan rencana SKP tadi sudah dijelaskan dari Renstra, kemudian setelah ada PK, kemudian masukkan kinerja utamanya, IKI-nya, dan targetnya ke dalam format SKP. Nanti ada di contoh juga, kemudian susun manual indikator per indikator kinerjanya. Jadi kalau untuk yang memiliki PK biasanya menurut perencanaan itu sudah memiliki manual indikator kinerja atau definisi operasional apa ya gitu. Jadi nanti kalau yang sudah ada manual indikator kinerjanya bisa dipindahkan aja ke format yang sesuai dengan Permenpan 8. Jadi tidak perlu lagi untuk membuat lagi. Mungkin kalau untuk yang tambahan, kalau misalkan ada PK plusnya itu perlu dituangkan di situ. Kemudian setelah dibuat atau setelah disusun dari PK plus, maka rencana tersebut akan direview oleh pejabat pengelola kinerja. Setelah itu baru ditetapkan. Bapak dan Ibu, kalau tadi kan berangkat dari Renstra. Nah, ini adalah indikator Renstra dari Biro SDM. Jadi ada meningkatnya tata kelola. Jadi yang pertama itu meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan, kemudian ada indeks reformasi, dan selanjutnya nanti Bapak dan Ibu bisa lihat Renstra masing-masing yang nanti akan turun ke PK-nya. Nah, ini untuk sasaran kinerja dari Sesjen, itu meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud. Untuk IKU-nya sendiri itu nilai PMRB Kemendikbud itu 88. Nah, turun ke kepala bironya, itu sasaran kinerja kepala bironya itu meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN. Dengan IKU-nya adalah presentasi pegawai yang memperoleh nilai kinerja sangat baik, dan seterusnya. Ini yang ada di PK ya Bapak dan Ibu. Jadi ini sasarannya meningkatnya indeks penerapan, kemudian yang tiganya ini adalah IKI-nya yang nanti akan dipindahkan ke kolom IKI. Kemudian strateginya apa saja sih untuk mencapai indikator tersebut? Nanti pada saat dialog kinerja juga bisa dijelaskan apa sih strateginya untuk mencapai indikator-indikator tersebut. Kemudian selain tadi yang sasaran yang pertama, ada sasaran yang kedua dari Pak Sesjen itu terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas. Dengan IKU-nya ada 2. Nah, turun ke Kepala Biro SDM itu meningkatnya tata kelola Biro SDM. Dengan IKU-nya predikat sakit Biro SDM minimal A dan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan SKKL. Kalau untuk yang sasaran kinerja yang kedua ini, sepertinya hampir sama dengan yang JPT-JPT yang lain ya, ada yang sakit dan ada nilai kinerja ini. Sama, nanti setelah ada IKI yang kedua ini, ditetapkan strategi apa saja sih untuk mencapai IKI-IKI tersebut. Selanjutnya, pohon kinerja. Jadi nanti di sini juga dikenal pohon kinerja. Jadi untuk melihat cascading-nya dari atas ke bawah. Jadi ini untuk membantu dari yang pertama itu meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif. Itu rencana kinerjanya Kemendikbud. Jadi ini benar dari atas nanti habis sampai ke bawah. Nah, ini untuk yang di Menteri, kemudian turun ke Sekjen. Untuk yang Sekjen itu yang tadi ada dua tata kelola dan meningkatnya reformasi birokrasi.
Yang selanjutnya turun lagi ke Kepala Biro SDM. Yang di sini ada 2 sasaran dan masing-masing 2 sasaran itu memiliki IKI masing-masing. Di sini nanti untuk masuk ke form SKP-nya itu nanti dilihat lagi. Misalkan untuk yang JPT memiliki sasaran kerjanya lebih dari 1 indikator, maka yang akan diturunkan adalah indikatornya. Tapi kalau misalkan satu rencana kerja ada 1 indikator, bisa diturunkan dari rencana kerja itu sendiri. Selanjutnya ada juga piramida kinerja. Jadi nanti untuk melihat outcome-nya, kalau di sini untuk Menteri dan Sekjen itu tadi meningkatnya tata kelola, kemudian meningkatnya pelaksanaan reformasi Kemdikbud itu di Sekjen, kemudian untuk intermediate-nya itu di Kepala Biro SDM, itu meningkatnya indeks penerapan sistem merit. Nah, turun ke bawah lagi itu ke tim kerja di koordinator-koordinator di Biro SDM itu strategi-strateginya apa saja, baru diturunkan ke bawah itu ke pegawai dengan tingkat kendali tinggi. Maksudnya di sini untuk yang pegawai itu lebih kendalinya itu bisa dikendalikan oleh si pegawai tersebut. Kalau misalkan untuk yang lebih atas itu tingkat kendalinya itu dipengaruhi oleh luar, sedangkan untuk pegawai itu kendali benar-benar di pegawai tersebut. Ini adalah alurnya. Kalau ini sih lebih ke BKN. BKN itu membuat aplikasinya nanti hampir-hampir seperti ini, sama dengan alur PP30 sendiri. Jadi nanti ada 2, ada perencanaan dan penilaian. Seperti tadi dijelaskan di atas, di sebelumnya. Kalau untuk sekarang itu masih fokus ke perencanaan dulu. Jadi matangin dulu perencanaannya. Untuk penilaian nanti akan ada turunannya lagi dan akan dijelaskan nanti. Sekarang lebih ke perencanaan. Jadi diharapkan di perencanaan ini benar-benar sudah sesuai. Jadi untuk ke belakangnya tidak banyak kesalahan. Dan untuk tahapannya itu rencana SKP JPT, kemudian direview dengan menggunakan manual indikator, kemudian ditetapkan. Nah, setelah penetapan itu ada dialog kinerja antara JPT dan tim dan ketua timnya. Setelah itu dibuatkan matrik peran hasil. Nanti kunci dari untuk SKP di bawahnya itu ada di matrik peran hasilnya. Jadi nanti setiap pegawai akan mendapatkan peran apa sih untuk mencapai indikator dari atasannya. Nah, itu nanti matrik hasil itu jadi dashboard untuk pimpinan. Apakah semua indikatornya sudah turun, sudah diintervensi oleh bawahannya, kemudian apakah sudah terbagi habis ke semuanya, dan apakah semua pegawai sudah mendapatkan peran untuk mencapai indikator-indikator dari atasannya. Jadi nanti ini matrik peran hasil menjadi salah satu kuncinya untuk SKP di bawah JPT sampai ke bawah. Apabila nanti misalkan ada perubahan-perubahan, tetap matrik peran hasilnya juga akan dirubah. Setelah ada matrik peran hasil, kemudian diturunkan ke rencana SKP, JA, dan JF. Sedangkan di sini nanti untuk JF itu ada 2 lampiran. Jadi membuat lampiran yang sesuai dengan matrik peran hasilnya, matrik peran hasil JF tersebut dalam berkontribusi mencapai dari indikatornya atasannya. Kemudian yang lembar kedua, apa yang ada di matrik peran hasil atau rencana kerja yang telah dituangkan di matrik peran hasil itu, kemudian dikaitkan dengan butir-butir JF-nya. Jadi nanti untuk JF, semua JF, meskipun itu JF koordinator atau JF yang benar-benar JF, bukan koordinator, itu tetap membuat 2 lampiran. Sedangkan untuk JA hanya 1, jadi yang sesuai dengan matrik peran hasil saja. Kemudian setelah JA dan JF membuat SKP atau menyusun SKP, nanti Excel-nya juga akan dicontohkan juga. Kemudian nanti ada Aida nunggu daftar ya.
Jadi nanti setelah JA dan JF membuat, kemudian yang JF juga membuat lampiran kedua yang telah dikaitkan dengan butir JF-nya. Kemudian untuk yang butir-butir ini nanti akan diverifikasi oleh tim penilai angka kredit. Kemudian yang JA itu akan direview oleh tim pengelola kinerja dan selanjutnya penetapan SKP JF. Nanti kita akan fokus ke perencanaannya dulu. Nah, ini untuk formnya. Ini untuk form SKP JPT, tadi yang seperti saya jelaskan. Nanti rencana kinerja ini dari sasaran kerja yang ada di PK. Jadi kan PK ada sasaran kerjanya, ada ikutnya. Nah, untuk yang rencana kerja ini diisi oleh sasaran kerja yang ada di PK. Kemudian untuk yang IK-nya itu diisikan untuk yang itu. Dan targetnya juga yang ada di PK. Jadi benar-benar yang semua ada di PK dipindahkan untuk SKP JPT atau SKP Pimpinan Unit Mandiri. Selain itu, selain yang ada di PK, kalau misalkan ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan yang mendukung PK akan tetapi tidak ada di PK, maka bisa ditambahkan di kinerja utamanya JPT tersebut sebagai rencana aksi atau yang direktif. Kemudian untuk kinerja tambahan itu yang tidak terkait dengan fungsinya. Kemudian, nah ini untuk kinerja, jenis-jenis kinerja. Untuk kinerja utama itu wajib ada. Jadi semua itu harus wajib ada kinerja utama. Sasaran pada rencana strategis dan PK serta direktif atau penugasan dari pimpinan. Kemudian dapat ditambahkan renaksi, inisiatif strategis dalam pencapaian sasaran netra dan PK. Tidak harus ada kalau misalkan memang PK-nya sudah lengkap, sudah mewakili semua, tidak perlu ditambahkan juga tidak apa-apa. Kemudian untuk kinerja tambahan, itu kinerja di luar kursi, namun masih sesuai dengan kompetensi dan kapasitas pegawai dalam berkontribusi terhadap organisasi. Dibuktikan dengan SK atau dokumen lainnya. Ini juga tidak wajib ada. Kemudian untuk pengelompokan kinerja, itu kita tidak akan membahas karena ini nanti ada di pengembangan. Ini nanti tahun 2023 kita baru menggunakan yang pengembangan. Karena kita untuk saat ini menggunakan yang model dasar atau inisiasi. Nah, ini contohnya untuk yang SKP-nya Bukaro, Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Kalau tadi kan dari PK, nah untuk yang PK ini yang berwarna putih, yang tidak di-highlight warna kuning. Jadi rencana kinerja itu dari sasaran kerjanya, kemudian indikator itu dari ikutnya, dan ini targetnya. Jadi apa yang ada di PK dipindahkan saja. Kemudian, nah, untuk yang di highlight kuning ini telah dilakukan dialog kinerja antara Bukaro dengan ketua tim. Kalau di sini, kalau di Biro SDM itu ada koordinator, ada 4 koordinator. Jadi duduk bersama dan menentukan ini rencana aksinya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang ternyata pada saat dicantumin ke indikatornya Bukaro itu tidak ada di IG-nya. Jadi ada ditambahkan di bawahnya itu rencana aksi. Pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan dan tetap untuk mendukung kinerja Biro SDM sendiri. Nah, ini yang di highlight warna kuning. Dan kalau untuk yang renaksi ini juga tetap harus ditentukan target-targetnya. Ini untuk SKP JPT model dasar. Nah, ini nanti yang SKP-nya Kepala Biro SDM. Kemudian di sini direktifnya untuk saat ini tidak ada, jadi hanya untuk yang rencana saja. Selanjutnya review. Tadi ada review untuk tim pengelola kinerja. Nah, ini untuk format reviewnya itu ada di Permen 8 lampirannya. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca-baca lagi yang tadi sudah dijelaskan Mbak Ira. Di Permen 8 itu lebih banyak contoh-contohnya dan lebih banyak petunjuk tekniknya. Kalau untuk isinya sendiri
20 pasal, tapi karena ada contoh-contoh dan petunjuk teknisnya, itu kalau dicetak itu hampir seperti buku bantal, itu yang tebal, tapi itu sebenarnya lebih banyak contoh-contohnya. Nah, ini salah satunya format review SKP GPT. Jadi nanti dilihat aspek keselasan kinerjanya, apakah yang ada di SKP itu selaras dengan kinerja organisasinya, kemudian aspek kesetaraan kualitas dan tingkat kendali kinerjanya. Jadi nanti akan dilihat jenis kinerja utamanya, apakah dari PK atau renaksi, karena nanti ini akan menentukan pada saat pengukuran. Jadi nanti ada juga pembobotan, kalau misalkan untuk kinerja utama yang ada renaksinya berapa, kalau misalkan kinerja utama saja berapa. Nah, itu juga sudah ada di Permen 8. Kemudian nanti ini tim pengelola kinerja akan melihat juga kalau nanti bayangan di aplikasi juga nanti tim pengelola kinerja juga nanti akan menentukan flag-flagnya ya, karena itu nanti akan berpengaruh ke pengukurannya. Itu tadi setelah SKP GPT selesai, masuk ke penyusunan SKP JA dan JF. Nah, untuk yang JA dan JF itu, penyusunan rencana SKP itu tetap lihat keseluruhan organisasi. Kemudian kalau di sini sudah ada matrik peran dan hasil atau ada metode cascading yang dihasilkan melalui dialog kinerja. Kemudian setelah ada matrik peran hasil dipindahkan untuk ke form SKP-nya, nanti ditambahkan. Masukkan juga kinerja utamanya apa, IKI-nya apa, targetnya apa ke dalam format SKP. Kemudian keterkaitan kinerja dengan angka kredit itu hanya untuk JF. Yang tadi saya sampaikan, JF membuat 2 lampiran. Setelah itu, setelah disusun, baru dilakukan review rencana SKP oleh tim pengelola kinerja. Setelah itu baru ditetapkan. Ini adalah contoh matrik peran hasil. Jadi ini contoh matrik peran hasilnya dari Kepala Biro SDM ke tim kinerja atau koordinator-koordinator. Jadi di sini untuk langkah pertama dari matrik peran hasil, maaf, yang atas itu adalah Kepala GPT atau JPT-nya, kemudian IKI-nya itu dibuat ke kanan. Kalau tadi kan sasaran kerja di sebelah kiri, kemudian IKI-nya ada di sebelahnya. Tadinya ke atas ke bawah. Nah, nanti pada saat matrik peran hasil pindahkan. IKI tersebut yang tadinya ke bawah dipindahkan ke kanan terus sampai ke kanan sampai habis. Jadi IKI yang sesuai dengan PK dan IKI yang sesuai dengan renaksi atau didaktifnya itu semuanya dimasukkan ke kanan. Setelah itu baru tulis nama tim di bawah kepala biro atau tim di bawah JPT-nya. Kalau di sini di kepala biro itu ada Pak Hanjar, ada Pak Zainal, nanti di bawahnya ada Pak Agam, ada juga nanti Pak Soeharto. Jadi 4 koordinator itu dimasukkan ke dalam daftar, di bawahnya nama kepala biro beserta dengan nama jabatannya. Nah, setelah 4 kepala biro, di Biro SDM juga ada Kasubag TU. Di sini Kasubag TU-nya adalah Ibu Ucu. Jadi nanti masukkan semua 5-5-nya itu masuk semua nama-namanya. Setelah masuk semua namanya, baru dilakukan dialog kinerja. Dilakukan dialog kinerja, nanti masing-masing IKI ini akan diintervensi oleh siapa sih? Untuk mencapai IKI ini, siapa yang akan mengintervensinya? Nah, contohnya di sini. Di sini itu untuk presentasi pegawai dengan perolehan pengembangan kompetensi minimal 20 JP. Nah, untuk yang IKI ini itu ada di koordinatornya Pak Zainal Arifin. Jadi nanti Pak Zainal itu produk atau layanan untuk mencapai IKI persentase pegawai dengan perolehan pengembangan kompetensi minimal 20 JP. Itu produk atau layanannya adalah data perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang lengkap dan mutakhir. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ira, jadi di sini nanti itu lebih bahasa ke pencapaian. Jadi kalau dulu kan pencapaiannya dokumen, 5 dokumen, tapi kalau sekarang lebih ke yang seperti apa sih gitu. Kalau ini misalkan data perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang lengkap dan mutakhir. Jadi
tidak hanya serta-merta hanya data perencanaan pengembangan kompetensi pegawai itu saja, tidak cukup sampai sana, tapi yang bagaimana, karena di sini lebih dikedepankan capaiannya seperti apa sih. Kalau misalkan dicontohkan Menpan itu untuk chef atau masak, kalau mungkin kalau untuk SKP dulu itu lebih aktivitasnya itu lebih ke menyiapkan sayur atau bahan atau nanti ada proses memasaknya. Nah, kalau sekarang itu tersajinya masakan yang enak dan tepat waktu. Jadi lebih ke bahasa pencapaiannya. Nanti Bapak dan Ibu akan terus mencoba beralih dari bahasa-bahasa aktivitas ke bahasa capaian. Nah, itu tadi. Jadi di sini untuk yang mencapai persentase pegawai dengan perolehan pengembangan kompetensi itu akan diintervensi oleh Pak Zainal. Sebenarnya di bawah lagi itu ada selain Pak Zainal juga diintervensi oleh Pak Agam. Jadi nanti di Pak Agamnya apa, di Pak Zainalnya apa. Kemudian selanjutnya seperti itu, nanti dilihat lagi untuk yang ini perencanaan persentase pegawai yang memperoleh nilai kinerja sangat baik itu akan diintervensi oleh Pak Hanjar. Selanjutnya seperti itu sampai nanti habis ke kanan itu nanti peran siapa sih untuk mencapai ini, bisa jadi untuk satu indikator akan diintervensi oleh lebih dari satu tim di bawahnya. Tapi bisa jadi satu indikator yang memang hanya satu tim saja. Itu nanti sampai habis perannya apa saja, dan nanti di matrik peran hasil ini Bu Diah atau Kepala JPT bisa mengetahui apakah sudah habis terbagi ke bawah, apakah semua sudah mendapatkan peran atau belum. Selanjutnya, nah ini tadi lanjutannya, kalau tadi sebelah kanannya itu ada presentase penilaian dokumen. Jadi Pak Hanjar itu tadi ada intervensi yang pertama itu penilaian baik. Kemudian selain itu Pak Hanjar juga ada 3 IKI yang diintervensi oleh Pak Hanjar. Dengan masing-masing IKI ini ada 2 rencana kerjanya Pak Hanjar. Jadi nanti semua rencana kerja Pak Hanjar ini akan turun ke staf atau pegawai di bawah Pak Hanjar. Jadi kan kalau Pak Hanjar tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini semua yang nanti akan diturunkan ke stafnya. Karena ini kita masih membahas untuk matrik dari JPT ke ketua tim, ini hanya untuk yang JPT ke ketua tim. Nah ini sama nanti sampai ke bawahnya. Kemudian tadi yang untuk yang Pak Hanjar, dari yang rencana kerja yang ada 7 itu nanti pindah ke sini. Nah untuk yang IKI yang diintervensi Pak Hanjar itu yang tadi ada di sini, yang ada di atas ini nanti akan pindahnya ke rencana kerja atasan yang diintervensi. Kemudian untuk yang rencana kerja yang di bawahnya atau yang rencana kerjanya Pak Hanjar sendiri itu nanti akan masuk ke rencana kinerja Pak Hanjar. Setelah ini dari matrik peran hasil kan sudah memindahkan kinerja intervensi, kemudian rencana kerjanya Pak Hanjar. Selanjutnya adalah menentukan indikator kinerja individu. Nah, untuk indikator kinerja individu ini ada 4 aspek. Jadi ada kuantitas, ada kualitas, ada waktu, dan ada biaya. Sama ya, kalau dulu juga sama ada kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Untuk yang PP 30 ini, yang wajib ada itu adalah kuantitas. Jadi harus ada aspek kuantitas. Kalau untuk kualitas, waktu, dan biaya boleh ada, boleh tidak. Kalau pertanyaannya boleh nggak hanya kuantitas saja? Kalau boleh sebenarnya boleh, tapi sangat tidak disarankan hanya 1. Jadi disarankan untuk lebih dari 1. Jadi kuantitas mungkin sama kualitas, atau kuantitas sama waktu, atau kuantitas sama biaya. Hal ini karena apabila hanya 1 aspek saja, nanti pada saat penilaian, misalkan kuantitasnya tidak terpenuhi, itu akan mempengaruhi ke nilainya akan anjlok. Tapi setidaknya kalau misalkan ada aspek yang lain, itu akan membantu penilaiannya tidak begitu anjlok. Itu untuk yang aspeknya sendiri.
Nah, bagaimana untuk menentukan indikator kinerja individu ini? Untuk menentukan indikator kinerja individu ini juga tetap dari dialog kinerja itu. Jadi target-targetnya juga itu masih yang dialog kinerja antara Bu Parto dengan Pak Hanjar. Jadi untuk yang pertama, presentase pegawai yang memperoleh nilai kinerja sangat baik. Untuk rencana kerjanya itu sistem penilaian kinerja yang akurat dan akuntabel sesuai NSPK. Nah, aspeknya apa saja sih? Di sini Pak Hanjar dan Bu Karo itu menentukan ada 3 aspek. Ada kuantitas, ada kualitas, dan ada waktu. Untuk yang kuantitas sendiri itu persentase jumlah unit kerja yang memberikan penilaian secara tepat waktu, targetnya 80-90%. Di sini untuk menentukan target juga harus realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak perlu muluk-muluk, tapi yang setidaknya yang bisa tercapai dan sangat realistis. Kalau misalkan, tapi di sini misalkan Bu Karo minta targetnya 100% semua unit kerja memberikan penilaian secara tepat waktu. Itu bisa-bisa saja, itu tergantung kesepakatan antara atasan dan bawahannya. Tapi resikonya, apabila target itu tidak tercapai, maka akan berpengaruh juga ke Bu Karo sendiri. Makanya ini disepakati 80-90%. Kemudian untuk kualitas itu sistem penilaian kinerja pegawai terlaksana sesuai dengan ketentuan. Itu sama 80-90. Kemudian untuk waktunya, penilaian kinerja dilaksanakan tepat waktu per bulan. Kemudian selanjutnya sama, dari rencana kerjanya yang diintervensi, kemudian rencana kerjanya Pak Hanjar apa, ditentukan indikator individunya apa. Nah, di sini Pak Hanjar itu ada yang aspeknya 3, ada yang aspeknya 2. Jadi nanti Bapak dan Ibu di satker masing-masing, tergantung dialog kinerjanya, tergantung menentukannya indikatornya mau 3 atau mau 2. Tapi tidak disarankan hanya 1 saja. Tetap wajib itu kuantitas. Nanti bisa dilihat sendiri di Permen-Pan 8-nya. Kalau untuk contoh-contohnya di Permen 8 itu halaman 174, kemudian untuk yang penentuan aspek ini 180. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, ini adalah SKP Pak Hanjar. Setelah misalkan SKP Pak Hanjar sudah selesai, kemudian direview. Nah, kemudian tadi yang saya jelaskan di depan, kalau untuk JF itu membuat 2 lampiran. Tadi yang pertama itu lampiran yang sesuai dengan matrik peran hasil atau perannya Pak Hanjar di dalam organisasi. Perannya Pak Hanjar untuk mencapai kinerja dari JPT-nya. Selanjutnya, untuk lampiran kedua, Pak Hanjar juga harus membuat yang dikaitkan dengan butir-butir kegiatan, karena di sini Pak Hanjar adalah JF analis kebijakan ahli media. Meskipun di sini, kalau di sini Pak Hanjar memang koordinator dan JF. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana untuk yang JF bukan koordinator? Tetap, meskipun JF-nya bukan koordinator, tetap membuat 2 lampiran. Yang pertama, perannya si JF ini untuk intervensi indikator-indikator atasan, dan yang kedua adalah rencana kerjanya si JF ini dikaitkan dengan butir kegiatannya. Ini adalah rencana kerjanya Pak Hanjar yang tadi ada di, ini rencana kerja yang ada di kolom 3, kemudian dipindahkan ke kolom rencana kinerja. Selanjutnya, di sini untuk analis kebijakan ahli media itu kan ada Permen-Pannya sendiri. Jadi nanti JF juga masih menggunakan permen masing-masing, Permen-Pan masing-masing. Dilihat lagi, untuk rencana kinerja yang ini itu akan terkait ke butir yang mana. Untuk satu rencana kinerja bisa jadi terkait ke 3 atau 2 atau 4 butir-butir yang ada di sana. Minimal kalau misalkan itu rencana kinerja terkait dengan 1. Kalau misalkan kok sepertinya kok nggak terkait ya, itu bisa dilihat dari rencana kinerja ini, ambil yang umum. Yang umum yang kira-kira bisa terkait, misalkan monef atau evaluasi apa mungkin
Itu nanti bisa dilihat lagi, cari saja yang umumnya nanti dikaitkan. Kalau misalkan sama sekali tidak ada kaitannya, untuk yang JF, untuk rencana kerja yang tidak ada kaitannya dengan butirnya, maka akan diturunkan ke jadi kinerja tambahannya. Ini untuk yang di form yang kedua ini. Kemudian nanti bisa dilihat lagi butirnya yang terkait itu apa, kemudian outputnya, sama outputnya juga ada di peraturan masing-masing JF-nya. Untuk AK-nya juga sama. Nanti untuk perhitungan AK-nya juga JF akan lebih tahu perhitungannya. Jadi kalau misalkan di sini nanti AK yang di sini tuh langsung dikalikan dengan yang akan dihasilkan. Jadi butir kegiatannya. Kalau misalkan di sini ada 3 outputnya, bisa dikalikan 3 dikalikan misalkan maksimalnya berapa, nanti pindah ke angka kredit. Itu selanjutnya semuanya nanti dikait-kaitkan semua dan outputnya apa. Nah, setelah JF selesai membuat SKP, nanti kita membuat matrik peran hasil dari ketua tim ke stafnya. Kalau tadi kan Bu Karo sudah membagi habis ke semua ketua tim, ke semua koordinator, 4 koordinator, dan ke Kasubag TU. Setelah itu, baru masing-masing ketua tim itu membuat matrik peran hasil sampai ke staf di bawahnya. Di sini adalah contoh dari matrik peran hasilnya yang ada di tim kerja perencanaan dan sistem informasi, yaitu koordinatornya Pak Hanjar Basuki. Sama seperti yang di atas, kalau tadi yang di atas itu di sini Budiah atau Bu Karo atau kepala biro atau kepala JPT, yang ke kanan adalah IKI-nya. Kalau untuk yang matrik dari Pak Hanjar ke stafnya sama. Jadi di atas itu Pak Hanjar namanya dan jabatannya. Kemudian rencana kerja Pak Hanjar itu masuk ke kanan. Semua, kalau tadi ada 7, jadi nanti ada 7 kolom yang ke kanan. Selanjutnya, baru tuliskan nama-nama staf di bawah Pak Hanjar. Jadi kalau Pak Hanjar itu ada 7 pokja, nah semua itu masuk di sini. Untuk biro SDM sendiri tidak menggunakan layar banyak, jadi layarnya hanya koordinator saja. Dari koordinator langsung ke staf ke bawahnya. Jadi tidak koordinator, kemudian ketua pokja, baru ke staf, tidak. Jadi ini langsung dari Pak Hanjar nanti habis langsung ke bawah. Semua staf yang ada di Pak Hanjar dimasukkan ke daftar ini, kemudian baru menentukan. Untuk staf yang misalkan Mbak Sinta, itu intervensi yang mana? Misalkan di sini nanti Mbak Sinta itu yang sistem penilaian kinerja yang akurat dan akuntabel. Di sini untuk yang di manajemen kinerja itu ada Mbak Sinta, ada Mbak Ira, dan ada saya. Kemudian nanti ditentukan untuk mencapai yang sistem penilaian kinerja yang akurat dan akuntabel ini, Mbak Sinta itu mengerjakan apa sih, atau produk atau layanan atau kerjaan hasilnya apa sih untuk mencapai ini. Nah, ini sudah ditentukan. Jadi Mbak Sinta itu draft panduan penyusunan SKP. Sama, Mbak Ira juga sama, tapi dibedakan. Mbak Sinta itu di isi panduannya, Mbak Ira itu di lampirannya, nanti saya itu bahan tayangnya. Jadi nanti bisa seperti itu, atau misalkan yang Sinta mengerjakan apa, yang Ira mengerjakan apa, itu nanti tergantung dialog kinerja antara Pak Hanjar dan staf di bawahnya. Kemudian sebenarnya di sini ada Mbak Sinta juga di sini mengerjakan itu yang terkait pemrosesan penandatanganan SKP JPT itu ada di sini nanti. Selanjutnya semua dibagi habis untuk yang peran-perannya. Jadi pastikan semua pegawai mendapat peran untuk mencapai IKI atau rencana kerja atasannya. Nah, ini untuk contohnya yang Mbak Sinta. Jadi untuk yang Mbak Sinta ini, tadi yang punya Pak Hanjar, ini sistem penilaian kinerja, kemudian Mbak Sinta rencana kinerjanya ini, ada beberapa sampai ke bawah, sama, ditentukan indikator kinerja individunya. Kuantitasnya apa, kualitasnya apa, waktunya gimana, itu semua ditentukan. Ini formnya, jadi nanti rencana kerjanya yang tadi, butirnya
Kemudian yang tadi punya panja. Nah, ini format review rencana JA dan JF. Review ini nanti dilakukan oleh tim pengelola kinerja. Ada aspek keselarasan kinerjanya seperti apa, aspek kesetaraan kualitas dan tingkat kinerjanya seperti apa. Nanti form-formnya juga ada, di Permen 8 juga ada. Nah, ini untuk jenis-jenis kinerja JA dan JF. Ada kinerja utama individu dan ada kinerja tambahan. Nah, kinerja individu itu berbasis pada yang diperoleh dari cascading dan dialog kinerja pada matrikulan hasil. Itu semua akan masuk ke sini. Kalau untuk kinerja tambahan itu yang tidak sesuai dengan fungsi namun masih terkait dengan kompetensi dan kapasitas pegawai. Dapat berupa development commitment dan community involvement. Untuk aplikasi SKP itu sampai saat ini kita belum mendapatkan bocoran dari BKN, tapi mungkin ini sekilas. Menurut BKN itu nanti BKN itu akan mengembangkan 2 aplikasi. Yang pertama itu aplikasi berbagi pakai dan yang kedua itu aplikasi berbagi aplikasi. Di sini kalau untuk yang tahunan itu menggunakan aplikasi berbagi pakai yang akan digunakan oleh semua pegawai di seluruh Indonesia itu menggunakan yang aplikasi berbagi pakai. Tapi ini hanya untuk yang rencana tahunan, penilaian tahunan dan penilaian perilaku tahunannya. Tapi untuk yang kedua itu ada aplikasi berbagi aplikasi itu akan dibuat lebih fleksibel dan ini akan bisa disesuaikan dengan instansi masing-masing. Kayak misalkan nanti di Kemendikbud karena ada kebijakan tukin yang per bulan, mungkin nanti akan disesuaikan juga seperti apanya. Untuk aplikasi sendiri nanti akan diinformasikan selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan kepastian dari BKN. Kalau untuk penyusunan rencana SKP itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ucu. Pengisian log harian juga masih menggunakan aplikasi SKP yang sekarang ini. Jadi Bapak dan Ibu untuk bulan Juli Desember itu membuat rencana sesuai dengan Permen 8 atau PP 30 ini dibuat menggunakan Excel. Rencananya menggunakan Excel berdasarkan tadi yang matrikulan hasil bla bla bla. Kemudian untuk yang ISKP-nya tetap digunakan untuk pencairan tukin. Bagi Bapak Ibu yang tukinnya berdasarkan di SKP, jadi tetap diisikan log harian dan bulanan sampai nanti ada aplikasi BKN. Itu hanya untuk keperluan tukin untuk yang aplikasi SKP itu. Kemudian nanti pengisian nilai tahunan itu di aplikasi berbagi aplikasi. Bapak dan Ibu, itu yang Bapak disampaikan untuk yang pertama. Untuk lebih jelasnya terkait Permen 8 nanti akan dijelaskan oleh Menpan. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Ya mungkin saya menambahkan sedikit yang sudah dijelaskan tadi. Jadi Bapak Ibu, betul sekali tadi yang dikatakan oleh Bapak dari Mas Empa, bahwa memang tidak semua kita mengetahui mulai dari Renstra, kemudian PK, Kepala Satker mungkin kita tidak tahu seperti apa ya, karena mungkin juga kurang sosialisasi. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa dengan pastinya kalau Bapak Ibu koordinator, sudah TU, mestinya sudah tahu ya bahwa Renstra, kemudian PK dan sebagainya. Untuk cascading itu kita melihat organisasi secara keseluruhan itu kita melihat dari tingkat atas. Di sini dicontohkannya dari Pak Menteri. Kalau di Pak Menteri itu kan ada sasaran strategis, kemudian di PASES-nya ada sasaran program, dan di eselon 2 ada sasaran kegiatan. Kalau kita lihat di sini, sasaran strategisnya Pak Menteri yaitu meningkatnya tata kelola pendidikan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kemudian diturunkan ke PASES, kita lihat di sini, sasaran programnya yaitu meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud terkait dengan RBI Kemendikbud.
Nah, dari peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut diturunkan ke Ibu Kepala Biro, yaitu sasaran kegiatan meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud. Jadi saya sambil turun naik ke sini. Di sini pertama tadi Pak Ses menurunkan yang terkait dengan pelaksanaan RBI. Di sini meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud dengan indikatornya nilai PMPRB Kemendikbud 88. Di sini targetnya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, sasaran programnya Ibu Kepala Biro atau sasaran kegiatannya Ibu Kepala Biro, maaf, yaitu meningkatnya indeks penerapan sistem merit dengan indikatornya ada 3 ini. Kemudian kita kembali ke sini. Jadi untuk sasaran programnya Pak Ses yang meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi sasaran kegiatannya Ibu Kepala Biro meningkatnya indeks penerapan sistem merit. Sedangkan yang kedua, sasaran programnya Pak Ses terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas diturunkan menjadi sasaran kegiatannya Ibu Karo meningkatnya tata kelola Biro SDM. Di sini tentu saja yang pertama terkait dengan sistem merit itu ada IKK-nya 3, tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian terkait dengan meningkatnya tata kelola Biro SDM, ada predikat sakit dan ada nilai NKA sebesar 93,75. Ini kita turunkan di kita membuat cascading-nya. Jadi mulai dari atas, mulai dari ke eselon 1 Pak Menteri, kemudian ke eselon 1, kemudian ke eselon 2-nya kita buat per sasaran kegiatan untuk di eselon 2. Ini juga berikutnya untuk sasaran kinerjanya pas yang kedua tentang tata kelola diturunkan menjadi meningkatnya tata kelola Biro SDM dengan IQ-nya 2, yaitu predikat sakit dengan nilai NKA. Nah, itu Bapak Ibu, lebih jelasnya lagi. Cara saya memperbaiki, saya selalu nanya ke Google. Bentar sih, waktu itu cara memperbaikinya. Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya lagi, dapat dilihat di sini di pohon kinerja, yaitu mulai dari atas Pak Menteri, kemudian turun 2 tadi ya. Di sini sasaran programnya Pak Ses itu ada 2, tata kelola dan RBI dengan IQ-nya masing-masing. Dan kemudian rencana kinerja Biro SDM atau sasaran programnya yaitu meningkatnya tata kelola Biro SDM yang nanti diturunkan ke Kasubag TU, sedangkan meningkatnya indeks penerapan sistem merit ada 3 IKK ini yang akan diturunkan ke para koordinator. Ada 4 koordinator yang akan menurunkan 3 IKK tersebut. Sedangkan kalau Kasubag TU mengintervensi yang tata kelola Biro SDM yang terkait dengan predikat sakit dan nilai NKA. Jadi sudah dijelaskan oleh Mbak Eli bahwa yang akan diintervensi itu tidak hanya yang ada di IKK ini, karena pastinya Bapak Ibu punya rencana-rencana aksi atau kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan maupun tidak dianggarkan di dalam RKT kita yang tidak terkait dengan salah satu IKK. Ini bisa kita masukkan ke dalam rencana aksi tadi. Kemudian kita lihat lagi, tadi ini juga mesti sudah dijelaskan oleh Mbak Ira, turunannya terus sampai dengan ke tim kerja. Tim kerja ini biasanya kita masukkan di dalam SK internal. Di Biro SDM, di dalam SK internal itu telah disebutkan bidang-bidang apa saja yang menjadi ranahnya daripada koordinator-koordinator. Ini di sini dicontohkan
Koordinator Perencanaan dan Sistem Informasi. Demikian Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke Excel terkait dengan cascading. Jadi kita lihat dulu secara besarnya untuk mulai dari eselon 1-nya, kemudian eselon keduanya, dan kemudian kita turunkan menjadi ini tadi, piramida kinerja. Kita turunkan ke tim kerjanya apa saja bidang-bidang yang menjadi ranahnya koordinator tersebut, kemudian sampai ke dengan pelaksana. Demikian Bapak Ibu untuk yang cascading-nya. Sekarang saya mengulas kembali yang tadi sudah dijelaskan Mbak Eli. Ini sudah muncul ya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, ini yang terkait dengan tata usaha. Tadi Mbak Eli sudah menjelaskan yang terkait dengan turunnya ke substansi ya. Di sini adalah PK-nya Ibu Karo. PK-nya Ibu Karo tadi kalau kita lihat sasarannya ada dua yang tadi ya, yaitu yang terkait dengan meningkatnya indeks penerapan sistem RIT dan meningkatnya tata kelola Biro SDM. Kalau kita lihat ini Bu Karo menurunkan dari sasaran programnya Pak Ses, di mana sasaran kegiatannya Pak Bu Karo yaitu meningkatnya indeks penerapan sistem RIT dengan 3 indikator, yaitu terkait dengan kompetensi 20 JP, kinerja sangat baik, dan mutasi yang akan diturunkan ke para koordinator. Sedangkan sasaran kegiatannya Ibu Kepala Biro meningkatnya tata kelola Biro SDM dengan indikatornya predikat sakit dan nilai kinerja anggaran diturunkan kepada Kasubag TU. Bapak dan Ibu, ini tadi saya mengulang kembali yang sudah dijelaskan Mbak Eli. Di sini mesti Bapak Ibu Kasubag TU menanyakan yang terkait dengan di kita ada pengelola BMN, persuratan, kepegawaian dan sebagainya, itu masuk kemana? Karena di sini kan tidak termasuk tidak termasuk ke dalam IKK. Tadi sudah dijelaskan bahwa dapat dimasukkan rencana aksi atau direktif yang masuk di dalam PK-nya atau SKP-nya Ibu Kepala Biro. Di sini disampaikan atau dimasukkan di indikator kinerja individu kegiatan-kegiatan apa saja yang tidak terakomodir di dalam PK yang 5 ini. PK-nya Bu Karo yang 5 ini. Kita masukkan ke dalam rencana aksi. Di dalam rencana aksi itu kalimatnya bisa dibuat umum agar nanti bisa diturunkan tidak hanya ke salah satu koordinator saja, tetapi bisa ke... Maaf, ini yang di share screen-nya masih piramida kinerja, Bu. Oh, maaf. Bentar. Eli ya, bahwa PK-nya Bu Karo itu ada 5 di sini, menurunkan dari sasaran kegiatannya Ibu Karo. Kemudian ini dimasukkan ke dalam form SKP-nya. Karena di sini untuk SKP-nya Ibu Kepala Biro atau SKP-nya JPT adalah PK+. Artinya apa? Yang ada di PK dimasukkan semua, plusnya itu bisa rencana aksi, bisa direktif. Kalau kita lihat di sini, PK-nya Bu Karo adalah yang 5 ini, terkait dengan sistem RIT dan tata kelola, sedangkan yang kuning-kuning ini adalah reaksi.
Renaksi ini yaitu kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan terakomodir di dalam RKAKL tetapi tidak terkait dengan PK-nya JPT ini. Bisa dimasukkan di sini, di yang kuning-kuning, bahasanya bisa dibuat general karena tidak harus satu kalimat renaksi ini nanti diturunkan ke salah satu koordinator saja. Seperti di sini untuk persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian sesuai dengan usulan. Nanti bisa diintervensi oleh koordinator mutasi, bisa juga diintervensi oleh koordinator pemberhentian, dan juga oleh Pak Hanjar terkait dengan penyelesaian dokumen Kadis Karpekarsu, contohnya seperti itu. Jadi di sini yang jadi SKP-nya kepala JPT adalah PK plus. PK-nya ini, plusnya adalah renaksinya ini. Manual indikator, Bapak Ibu, untuk kita buat hanya untuk JPT saja. JPT ini manual indikator pada saat kita membuat PK itu sudah ada, yaitu definisi operasional. Sedangkan kalau untuk yang renaksi, mestinya belum ada, jadi dapat ditambahkan kita membuat manual indikatornya. Dan di sini Bapak Ibu untuk tahapannya, sebentar. Ini sepertinya saya pakai yang bisa share screen dari Eli ya? Yang BDSDM terbaru ya? Iya. Oke. Saya share screen. Mohon Ibu ditutup dulu, stop screen dulu, Bu. Ya, ke koordinator. Jadi di sini, ya, di situ ada langkah-langkahnya. Kalau kita lihat, bisa ke atas sedikit. Langkah pertama, di situ setelah ini adalah langkah untuk menentukan peran individu pegawai melalui dialog kinerja pembagian peran hasil. Yang pertama, tulis IKI JPT pada baris paling atas tabel. Jadi, yang paling atas itu Ibu Dia, ke kanannya tadi ada 13 kalau nggak salah, bisa kembali ke sheet sebelumnya, Mbak Eli. Nah, ini Bapak Ibu yang ada di IKI ini, kita masukkan ke kanan, yang tadi Mbak Eli bilang ke kanan itu maksudnya itu. Jadi IKI ini dimasukkan ke kanan. Di mana di situ adalah merupakan outcome-nya Ibu Kepala Biro. Jadi yang 3 atau yang 5 ya, yang 3 itu diturunkan ke koordinator, kemudian yang 2 diturunkan ke TU, dan selebihnya adalah yang ada di dalam renaksi, yang tadi warnanya sudah dikuning-kuningkan. Totalnya ada 13, kita isikan ke kanan. Nah, tadi sudah dijelaskan Mbak Eli juga, ke bawah Mbak Eli, untuk yang diturunkan ke para koordinator. Sekarang kita turunkan IKK-nya Ibu Karo terkait dengan tata kelola Biro SDM, yaitu untuk nilai sakit, predikat sakit Biro SDM A, dan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL adalah minimal 93,75. Itu diturunkan ke Kasubag TU. Jadi nanti di bawahnya, boleh ke bawah, nah itu adalah rencana kinerja saya dalam mengintervensi IKK-nya Bu Kepala Biro. Ya. Atau layanan lain yang tidak tersangkut di dalam 2 IKK ini, maka saya membuat renaksi untuk mengakomodir jabatan-jabatan atau kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu tingkat kepuasan layanan administrasi Biro SDM.
yaitu nanti akan diturunkan kepada teman-teman dengan jabatan, misalnya pengelola BUMN, kemudian tentang keuangan, kepegawaian, kemudian sarpras atau perumah tanggaan, surat, dan penataan tata laksana. Itu yang kita buat untuk nanti diturunkan kepada teman-teman di Subak TU. Setelah selesai peran hasil, berikutnya adalah untuk saya masukkan ke dalam form ini ya. Tadi sudah dijelaskan Mbak Eli, untuk yang substansi Pak Hanjar dimasukkan ke dalam formatnya SKP-nya Pak Hanjar. Bentar, Bu. Tinggal diambil. Cari yang punya Bu Ucu. Oke, wait. Di situ. Ini Bu, tapi lupa belum disamadengankan. Oke. Boleh kembali ke saya. Hasil. Oke. Boleh kembali saya ininya. Gimana Bu? Boleh saya share screen lagi ya? Share screen-nya Bu Ucu aja kali. Siap, oke. Ya. Ini kan kita sampai Desember masih menggunakan aplikasi SKP, masih otomatis. Kemarin PKN itu rencananya Juli sudah selesai aplikasinya dan kita menyesuaikan sehingga nanti diharapkan pada tahun depan kita sudah menggunakan PP 30 ini, di aplikasi juga sudah bisa mendukung untuk otomatisasinya. Jadi kita masih ada waktu Mbak Ira sampai Desember. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya atau sebentar mungkin saya takutnya ada yang lewat di kolom chat. Oke, jadi intinya adalah ada pertanyaan lagi, apakah saat ini yang wajib baru di tenaga kependidikan Bu untuk deadline yang Juli ini dari LL Dikti 2? Ya, Bapak Ibu, segampang yang untuk dosen itu masih dibahas, jadi kita selesaikan dulu mungkin yang tekniknya ya, jadi paling tidak Juli mulai rencana untuk yang teknik. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau bertanya, boleh silahkan, mau melalui kolom chat boleh, atau mau langsung raise hand. Tadi ada yang raise hand satu orang tapi sudah lower hand ya. Oke, ini Bu, ada pertanyaan lagi yang raise hand dari Unan, Pak Sugito, silakan Pak. Audionya. Baik Bu, terima kasih Bu. Mohon maaf tadi jaringan agak ini Pak. Itu enggak audio komputer Pak pakai ya? Ya. Ibu SDM masalah penandatanganan SKP di tahun 2021. Nah, kami kan selama ini setiap 6 bulan sekali kami kan membuat SKP itu untuk periode Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. Nah, untuk penandatangan SKP sampai saat ini kan kami belum melakukan pengangkatan pejabat struktural, artinya Kabak dan Kasubag belum melakukan pengangkatan. Sementara untuk di surat dari Biro SDM bahwa yang belum melakukan pengangkatan untuk pejabat fungsional dan pejabat pelaksana yang melakukan penandatangan SKP adalah Pak Biro. Kami ingin memastikan saja Bu, apakah benar seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Iya, ya sesuai edaran saja Pak. Kalau misalnya kepala bironya belum ada PLT juga bisa. Bagaimana Pak? Apakah sudah terjawab? Pak Sugito.
baik kalau gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Halo Bu. Oh ya, silakan Pak. Halo Bu. Ya, silakan Pak. Kami kan dari ini yang pejabat struktural yang tadi sudah disesuaikan menjadi fungsional, ditugaskan menjadi koordinator dan subkoordinator. Nah, apakah mereka itu masih berhak atau tidak untuk melakukan penandatanganan SKP di tahun 2021? Karena banyak teman-teman kami juga menanyakan seperti itu. Kami ingin memastikan saja Bu, sesuai dengan surat yang dari Kepala Biro. Terima kasih. Iya, kalau di surat Kepala Biro itu kan penanggung jawab substansi itu memberikan rekomendasi penilaian ya Pak ya. Ya, jadi yang menandatangani adalah strukturalnya Pak. Jadi kalau untuk pertama ke bawah itu ada di bawah Kasubag TU, sedangkan muda ke atas itu di bawahnya Kepala Satkernya. Begitu Pak. Jadi kalau koordinator itu boleh memberikan rekomendasi penilaian Pak, karena kan mereka yang lebih tahu kinerja pegawai yang ada di bawahnya. Berarti apa? Artinya sekedar memberikan rekomendasi saja Bu ya. Untuk penandatangannya berarti dia tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Iya, selalu sesuai dengan surat edaran Kepala Biro begitu Pak, yang di 2021. Nah, terkait dengan PP 30 ini nanti kalau misalnya aturan terkait dengan pejabat penandatangan itu ada perubahan, nanti kita akan buat edaran lagi Pak. Baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh? Saya lihat di kolom chat ya Bu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari BP PAUD Dikmas Sulbar. Pertanyaannya, apakah sudah diberlakukan untuk semua pegawai menyusun SKP menggunakan Excel periode Juli sampai Desember atau hanya berupa sosialisasi saja yang nantinya akan diberlakukan tahun 2022? Jadi mungkin maksudnya apakah 2021 ini sudah betul-betul digunakan yang Excel ini Bu, atau ini hanya sebagai pelatihan untuk 2022? Baik Bu Hairina, karena kita itu sudah membuat rencana atau diharuskan membuat rencana Juli Desember menggunakan Permenpan ini, jadi untuk penilaian periode Juli Desember itu sudah menggunakan aturan yang baru Bu. Begitu. Jadi bukan hanya sosialisasi saja, tapi juga kita harus sudah menerapkan untuk pembuatan rencananya untuk periode Juli Desember. Mungkin perlu saya jelaskan bahwa untuk rencana, jadi mungkin Mbak Ira, saya bisa ini dulu ya. Jawaban saya ini bisa sebagai penjelasan untuk semuanya. Artinya untuk yang Juli Desember itu kita membuat rencana, tapi untuk pembayaran token kita masih menggunakan aplikasi SKP. Sedangkan nilai periode 2, yaitu Juli Desember, kita sudah menggunakan aturan dari peraturan yang baru. Jadi ini bukan sekedar sosialisasi saja. Nah, nanti Bapak Ibu, nilai kinerja kita tahun 2021 adalah penggabungan dari nilai periode 1 dan periode 2. Sehingga periode 2 ini harus sudah digunakan dengan aturan yang baru. Apakah cukup jelas Bu Herina? Bu Herina bagaimana? Sudah jelas? Melaporkan seperti apa yang saya minta. Kalau sudah jelas, ada pertanyaan berikutnya Pak. Maaf, dari Pak Sri. Yang kita laporkan itu izin bertanya, kesusahan untuk penilaian rata karena kalau dimasukkan koordinator sekarang sudah fungsional dan kalau dimasukkan nomor tersebut bukan pejabat struktural. Mungkin maksudnya apakah terkait pejabat rata mungkin ya Pak ya, atau bisa lebih didetailkan lagi pertanyaannya seperti apa Pak? Boleh di kolom chat. Atau Ibu Ucu sudah nangkep pertanyaannya belum? Ya mungkin ini
Jadi berjenjang Kabak dari Kasubag yang dulu begitu ya. Saya Dulu Ya kan dulu kan memang rata. ratanya langsung iya Ya. betul. tahu Nah, sekarang kan sudah tidak sebagai struktural lagi. Memang sekarang menentukan pejabat eselon 3 dan 4 dulu yang sekarang jadi fungsional yang untuk tingkatnya tidak yang sebagai lebih pejabat atas rata gitu. lagi Dari Bapak kita Ibu. kan, Jadi pertamanya itu dari rincian, gitu. Dari jabatan rincian, fungsional kemudian peralihan itu harus berjenjang di mempunyai atasnya. capaian Jadi, realisasi bulanan penjumlahannya itu, untuk jumlah pembayaran persentase tukinnya. capaiannya Kalau tidak itu mempunyai dikalikan capaian berarti dengan persentase tukinnya anggaran tidak bisa dari dibayarkan masing-masing, karena mereka tingkatnya. bukan pejabat rata lagi. Seperti itu, Mungkin begitu maksudnya ya Mbak Ira pertanyaannya. Apalagi kalau Iya itu Bu. Jadi apa kalau ya, dulu kan memang kita pada ratanya langsung ke atasan langsung ya. Memang kebetulan atasan langsungnya adalah struktural, tapi karena ada tidak ada eselon 3 dan 4 saat ini untuk ratanya karena di aturan Permendikbudnya untuk struktural maka disettingnya silakan yang struktural. Tapi kalau pejabat penilainya boleh disetting ke atasan langsung. Itu mungkin teknis di ISKP ya Bu ya. aplikasi Iya. atau sistem informasi yang kita punya Pertanyaan berikutnya ada yang tidak berfungsi dan sekarang sebentar ada yang raise hand Bu. Mungkin satu orang nih dari Politeknik Negeri Manado. Silakan Bu Heti. menginput data-data capaian output untuk seluruh unit yang ada di bulan itu belum selesai. Jadi Selamat pagi, Bu. begitu selesai penghitungannya. Halo, Selamat pendengar. pagi Bapak. Oh iya, Iya, silakan. oke Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Dengan Begini Bu, kertas ini kerja menyangkut dari SKP rencana kerjakan semester 2. Ini menurut kami bahwa ini sesuatu yang baru lagi kan, dengan aturan yang baru. Nah, ada satu hal yang kami amati itu selama makanya ini. saya minta Bukan di dalam yang baru dengan dalam peraturan penyampaian ini mengenai rencana memang kerja kolomnya SKP di seperti semester itu, 2. tapi Ini mengenai rincian ke bawah itu cascading sama ini dengan, Bu. rincian RKKL. Nah, cascading ini menurut pengamatan kami saat ini bahwa Jadi memang bisa kita hitung secara berjenjang. Mulai mungkin dari, sedikit rincian, masukan ya, kemudian masukan kemudian akunnya buat jumlah juga, setelah akun itu kan Kemdikbud bahwa ada ternyata komponen gitu kan. cascading Kemudian ini komponen gitu di atasnya lagi. ketika kami Komponen, melakukan kemudian masuk sharing dengan berjenjang ke atasnya. pimpinan khususnya kita di mulai Politeknik dari, Negeri Manado rincian ternyata gitu, bahwa rincian dari pimpinan akun juga itu. belum belum memahami terlalu dalam mengenai cascading ini. Iya. Nanti kan ketika kita tidak memahami cascading ini karena akan berdampak presentasi tidak bisa terhadap dijumlahkan, gitu kan. terhadap pegawai-pegawai pelaksana yang menjumlahnya dibawa dengan untuk merencanakan mengalihkan, SKP ini. dengan proporsi Jadi kami anggarannya kira lebih bahwa jauh. Bisa dijumlah. kami mohon Tapi juga kalau nilai uang, mengenai kita sosialisasi sama-sama secara bisa. teknis lagi Bu, mengenai Iya. teknis bagaimana dan bagaimana cascading ini. Karena terus terang kami juga sharing dengan pimpinan masih terlalu absurd ya, masih sedikit kabur mengenai cascading ini. Jadi kami mohon itu Bu, Jadi setelah itu mungkin baru bisa ada kita silakan. sosialisasi lagi secara teknis mengenai cascading ini Ya, mungkin untuk pimpinan. ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, iya. Saya langsung jawab ya Mbak Ira. Ya, baik Bu, silakan. Pak Heti, terima kasih pertanyaannya. Memang betul Pak, Misalnya mengenai kita cascading contohkan ini satu, perlu dipahami sekali mulai kan ada dari kegiatan atas, di karena 52, bagaimana bisa menurunkan sampai akun dengan di bawah 52, kalau yang di atas saja 51, belum 14 gitu, belanja pemeliharaan. paham apa yang dimaksud Di begitu. sana Mungkin nanti rincian yang pukul pertama itu setengah 11 atau 11 kurang. Ini ini kebetulan saya jam 10 harus apel setjen dulu Bapak, nanti diteruskan dengan teman-teman dulu. Mbak Ira nanti masuk, saya khusus yang cascading aja, silakan nanti yang lain di proporsinya paparkan dulu. misalnya kita Nanti untuk yang katakan di sana cascading bisa saya ulas sedikit untuk yang dari Pak Menteri ke Pases dan ke bawahnya. Pak Heti nanti bisa kita bikin di kolom di di belakangnya ini ya Pak ya, nanti untuk yang itu gitu. jelaskan lagi Yang setelah satu itu berapa persen? pukul setengah aja 11 ini ya Pak ya. 50%, Mohon maaf. kan? Silakan Mbak Ira, ada lagi? Baik Bu. Katakan 50%. Bapak Ibu ada yang mau raise hand lagi atau saya bacakan lagi dari chat?
Mungkin berapa pertanyaan lagi Bu untuk jam 10? menghitung, Dua kita mungkin ya Bu ya, menjumlahkan dua di pertanyaan terakhir apa itu Bapak Ibu nanti, sebelum pembukaannya untuk belanja selesai. Ini pemeliharaannya pertanyaan dari di akun kalau itu. terkait teknis Coba yang harian dan lain-lain dikasih mungkin yang belum saya bacakan penilainya yang karena nanti ketiga-tiga akan itu kami dia. informasikan juga terkait teknis tersebut. Oke. Mungkin pertanyaan yang Nah, dari kita bikin sama dengan di 19 sana. Kolaka, Pak Abdul, Sama bagaimana dengan- dengan satker yang belum bukan. ada pegawai yang menduduki yang dia jabatan punya. JPT Bu? Sama dengan JPT-nya mungkin kosong maksudnya. kurung buka Tapi ada PLT-nya mestinya ya Pak. Bagaimana Pak Abdul, di dalam apakah nilai ada anggarannya 80 PLT-nya apa di sana? Bagi- Izin Bu, iya untuk PLT bagi Biro 130 Umum yang di atasnya itu. dan Keuangan ada, Kemudian tapi untuk tutup PLT kurung, Biro yang satunya lagi kosong Bu. dikali Maksudnya kali PLT-nya yang juga itu, nggak ada? realisasinya. PLT-nya bukan. ada satu Bu, Iya, tapi yang itu atasnya di tadi. PLT Iya, iya. JPT Biro Umum dan Keuangan Bu. Enggak, Kami ditambah kan lagi kan, ada ditambah dua yang di bawahnya. biro, Biro Umum dan Langsung Keuangan dan aja gitu. Biro Akademik. Yang apa yang tadi? Yang belum ada Biro kurung Akademik ya tutup Pak ya? kan, kurung Iya, tambah yang gitu. Biro Akademik belum ada Bu. Yang Di Biro mana, Umum dan rumus Keuangannya Excel-nya tidak tadi merangkap Biro Akademik juga Pak? Ditambah di situ. Di Ditambah, surat buka tugas lagi. PLT-nya enggak Kemudian merangkap Bu. 50 dibagi 130 Iya. kurung tutup kali capaiannya gitu. 10%. Kok belum Kemudian ada tutup kurung, PLT-nya? tambah lagi. Mungkin bisa ditanyakan ya Bapak. Tambah Ini sudah surat tugasnya dari mana ya Pak? berapa? Surat tugasnya untuk Iya, PLT bagi 130. Biro dari pimpinan Satker Bu. Kali Iya. capaiannya. Mungkin Dari bisa rektor. Bentar, dari rektor ya Pak? Iya Bu. belum tutup. Mungkin bisa ditanyakan dulu Pak untuk PLT Biro Akademiknya, karena Berarti untuk kalau ada pemeliharaan itu PLT-nya baru bisa nanti 34% gitu kan. buat rencana SKP-nya. Kita naik Karena ke PLT jenjang di buat atasnya. rencana SKP juga. Coba lihat di berapa buah Begitu ya, Bu. akunnya Ya, ada makasih banyak, Bu. di apa itu di Iya, C itu kasih berapa Pak. buah? Kalau satu berarti Baik, Pak sama aja Abdul. gitu kan. Terima kasih pertanyaannya, mungkin nanti akan Sama dengan di sana. ditindak dulu terlebih dahulu untuk mencari Oke, minimal kemudian PLT. naik ke atasnya lagi. Nah, ada lagi dari Bu Herina lagi. Nanti Izin menjumlahnya bertanya, di kami ada pelantikan definitif di atas Kepala C Balai itu yang awalnya ada, sebagai Widya nanti Prada Ahli komponen itu Media. lagi kan. Apakah kami akan melakukan Nah, finalisasi jabatan dan komponen itu, kembali SKP apa kedua komponennya? sistem melalui SKP dan Excel? Ini juga sama sih ada di teknis, tapi nggak apa-apa Bu Enggak, Ucu, ini untuk 051 itu kegiatan pertanyaan itu. berikutnya dari Bu Herina. Komponen. Nah, di Terkait komponen untuk mungkin itu mutasinya nanti kebetulan sama saat dengan nanti juga. mungkin Bu Sama ya. dengan di komponen. Iya. Sama dengan Jadi 1 Juli ya Bu. Kalau 1 Juli apa? ya berarti yang Januari Juninya beliau sebagai Widya. Kita Iya, kan mulai dari 1 A Juli. gitu kan. Berarti untuk periode Nah, itu satunya kan perhitungannya sama dengan yang beliau tadi kan. SKP-nya sebagai Berarti kalau Widya sudah dapat angka Widya A Prada itu, Ahli Media berarti Bu. anggaran Sedangkan A sebagai turun kepala gitu kan, balainya nanti untuk bagi, periode 2. komponen Oke baik. di Nanti kemudian teknisnya mungkin akan dikali diinfokan kembali. capaiannya. Nah, untuk yang paling terakhir Bapak Ibu, Ya, kemudian untuk ditambah yang gitu kolom kan, chat mungkin tambah untuk yang yang B teknis lagi. nanti akan kami Sama infokan. dengan Dan prosesnya sama yang lagi. terakhir, pertanyaan terakhir ada Itu dari Bapak sampai, Dikmas Sulut. Silahkan kita mencapai outputnya nanti. dipersilahkan untuk bertanya. Bu. Ya Terima silahkan Bu. kasih. Gini, ini terkait dengan analisis beban kerja. Nah, bagaimana seorang penilai atasan langsung untuk menilai bawahannya. Andai kata di satu pekerjaan, di satu bagian pekerjaan, di situ diminta ada 2 orang yang harus mengerjakan. Tetapi yang tersedia tenaga di kami itu hanya 1 orang. Apakah untuk perhitungan analisis beban kerja, yang semua pekerjaan itu harus di-tackle oleh 1 orang ini, atau dia hanya mengerjakan sebagian dari apa yang diperhitungkan dari total pekerjaan itu? Gimana Bu? Atau dia harus akomodir semua pekerjaannya? Makasih Bu. Sama-sama Bu. Ya Bu Ucu silahkan dijawab pertanyaan terakhir untuk pagi hari ini. Jadi Ibu, ini terkait dengan yang apa namanya? Karena pengampunya hanya 1 gitu ya Bu ya? Iya. Ya untuk di pengampunya hanya 1, sementara seharusnya 2 orang misalnya. Persentase masing-masing Iya. Jadi begini Bu, untuk di Permen 8 ini bisa jadi
pegawai dengan kalau misalnya memang ada Jadi saya output minta dari kepada jabatan tersebut unit banyak dan untuk apa namanya kalau melakukan dikerjakan hal oleh seperti satu tadi orang itu sementara dilakukan. pengampunya hanya satu, Itu bisa juga kita dikerjakan oleh ada jabatan aplikasi. lain, Bu, Kalau aplikasi yang sudah nantinya ada, bisa begitu. kita sosialisasikan iya nanti dan itu bisa dimasukkan sebagai unit kinerja nanti tinggal isi utamanya aja nanti kami akan orang yang membantu Nah, dengan mengerjakan cara tersebut, ini juga walaupun Oh saya iya, misalnya bukan komunikasinya secara jabatannya, manual juga jadinya. gitu iya. Bu. Nah, Saya iya. ambil masing-masing Jadi tidak unit mesti itu, dibebankan pada yang seorang itu kan, anggarannya, sehingga tidak mempengaruhi target capaiannya. Andai kata capaiannya hanya setengah, mungkin itu sudah total keseluruhan. Nanti dikerjakan oleh yang lain gitu Pak, Bu ya. Ya, nanti itu bisa makanya pentingnya ada dialog kinerja, Bu. Nanti Oh iya. harus ada dialog kinerja, kemudian dibuat matrik peran hasil. Jadi apa namanya? Ini mesti teorinya dulu sih ya dari atas. Jadi ada dialog kinerja, target-targetnya apa saja yang akan dicapai, kemudian nanti yang di bawahnya itu mengintervensi rencana kinerja yang mana, dan itu dibuat di matrik peran hasilnya itu siapa mengerjakan apa, begitu Bu. Jadi nanti misalnya tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, boleh yang lain membantu dan menjadi dari bagian kinerja evaluasi utamanya itu juga yang karena perlu yang apa namanya menghabiskan banyak waktu dan sebagainya. Oke. Ya, mohon maaf Mbak Ira, ini saya mesti apel dulu sebentar Bapak Ibu. Saya mohon izin mau apel dulu, nanti kembali lagi. Oke Bapak Ibu, ya Bapak Ibu terima kasih Bu Ucu sudah membuka acara. Untuk acara selanjutnya akan kami sampaikan materi terkait pengantar PP 30 yang nantinya mungkin Bu Ucu kalau misalnya apelnya sudah selesai akan masuk kembali menjelaskan terkait casting. Untuk pagi hari ini, ya terima kasih Bu. Untuk pagi ini akan disampaikan oleh saya, Ira, dan rekan saya, Mbak Eri. Mungkin saya terlebih dahulu, Bapak Ibu perkenalkan, tadi saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Ira, saya analis kerja di Biro Sumber Daya Manusia. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait pengantar PP 30. Jadi mungkin nanti akan lebih detail dijelaskan oleh narasumber kita di siang hari, yaitu dari Menpan, dan juga mungkin cascading-nya akan lebih detail disampaikan oleh Ibu Ucu setelah apel bersama Pak Sestimnya selesai. Saya izin share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan terkait pengantar PP 30. Di form penilaian itu tadi contoh penilaian prestasi kerja PNS periode Juli dan Desember. Di situ kan unsur yang dinilai ada sasaran kerja, kemudian perilaku, kemudian ide baru, kemudian ada angkanya. Kalau mohon di ini, yang ini Bu, contoh penilaiannya Bu, bukan ini. Ya, tadi kan pengajuan ide barunya angkanya dapat 2 ya Bu ya? Iya, jadi itu saya tanyakan, itu dari mana gitu? Ya, dilihat dari manfaatnya ya. Ya. Adanya di halaman 89. Iya, ini nanti Mbak Ira mungkin bisa menambahkan. Untuk ide baru ini kita sama dengan kita lihat manfaatnya ya. Apakah itu manfaatnya bagi unit kerja, bagi organisasi begitu? Apakah idenya tingkat nasional itu apakah 2, apakah 1 itu ada di penjelasan ini ya Mbak Ira ya? Ya, di halaman 89. Jadi nomor 3. Ada lingkupnya. Oh, begitu. Jadi kalau manfaatnya itu untuk tim kerja, dapat poinnya 2. Kalau unit kerja, poinnya 3. Begitu, Bu. Oh iya. Ya baik. Kemudian apakah boleh dikosongkan kalau misalnya seseorang itu tidak memiliki ide baru, Bu? Ya, atau wajib tidak diisi? diisi, Bu. Tidak diisi berarti berarti. tidak wajib diisi ya. Hanya orang-orang yang memiliki ide baru yang kita berikan nilai seperti itu. Dengan tolak ukur nomor 3 ini. Iya, tapi ini coba Ra, kalau nggak salah di sini ide baru ini harus ada kriterianya, mendapatkan rekomendasi diajukan barusan di bawah.
bukan di atas ya, yang mendapat, artinya tidak serta-merta yang bersangkutan bahwa pengajuannya ini ada penilaiannya juga Bu. Jadi apakah sudah dirasakan manfaatnya dan lain-lain itu ada formnya di Permenpan 8. Jadi harus ada bukti atau evidence-nya baru mendapatkan nilai yang tadi. Iya. Iya, Jadi jadi kesimpulannya ya, cukup boleh sulit. tidak diisi gitu ya Bu ya? Boleh. Jadi kalau yang bersangkutan tidak punya ide baru tidak usah diisi. Mungkin kalau zaman dulu kreativitas Bu. Jadi kalau nggak ada kreativitas tidak usah mengajukan. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Bu Ucu, silakan. Iya, tadi untuk pertanyaan turunkan ke Ibu saja. Oh, begitu. Iya. Iya, diturunkan ke Ibu saja. Kemudian ada lagi tadi Ibu bilang yang belum diakomodir di dalam IKI-nya ya, Bu ya? Iya, iya. Bisa saja, Bu, ya. Seperti yang tadi terkait dengan TU, bagaimana mesti kalau TU itu bisa SKP-nya generik ya, karena jabatannya hampir sama kan, ada pengadministrasi surat dan sebagainya. Bisa saja Bu ditambahkan reaksi terkait dengan tingkat kepuasan layanan administrasi balai, begitu. Nah, itu betul-betul. Baik. Ya. Kemudian Ibu, untuk yang ada 70-30 atau 60-40 itu kita boleh memilih atau kita harus 70-30 apa namanya? Teknik penilaiannya itu kan ada 2 tadi. Oh iya, yang SKP dan ini ya perilaku ya. Iya, kalau nggak salah tadi itu materinya Ibu Eli. Iya betul Bu. Jadi kalau nanti kita sudah menerapkan yang 360 derajat untuk penilaian perilakunya, maka kita pakai 40-60 kan. Yeah. Sedangkan kalau belum kita pakai 30-70. Sekarang ini kan kita penilaian masih dari atasan ke bawahan, tapi kita 60-40. Iya. Nah, sedangkan sekarang itu kita belum tahu, kita masih menunggu BKN. Kemungkinan kalau, dan aturan juga belum turun ya tentang perilaku ya. Belum Bu, aturan turunan PP 30 yang perilaku belum turun dari BKN. Iya, jadi turunan PP 30 itu banyaknya, ada tentang perilakunya, ada tentang SKP-nya, tentang pemeringkatan kinerjanya. Nah, yang tentang perilakunya, penilaian perilaku juga masih belum turun dari BKN. Jadi intinya 40, 60, 30, 70 itu berlaku secara Kemendikbud Bu. Kita nanti kebijakannya apakah pakai penilaian perilaku 360 atau bukan, sehingga itu berpengaruh kepada apakah 40-60, apakah 30-70, itu nanti sudah ada di aplikasinya Bu, jadi kita nggak usah hitung-hitung sendiri. Kemudian satu lagi Bu, yang terakhir ya, tadi itu kan penilaian selain dari atasan langsung juga ada penilaian dari rekan kerja begitu ya. Apakah penilaian rekan kerja itu mutlak harus ada atau boleh ada atau boleh tidak? Bagaimana Ibu? Nah itu nanti kembali lagi Bu, nanti kita belum memutuskan karena kita belum juga melihat aplikasinya BKN. Kalau misalnya kita menentukan atau Kemendikbud itu menentukan kita pakai 360, itu penilaiannya harus ada dari atasan, bawahan kalau dia punya bawahan, dan rekan sejawat. Jadi itu harus memenuhi unsur-unsur itu Bu. Kalau memang kita sudah ada kebijakan kita pakai 360. Jadi kita menunggu dulu ya Bu ya keputusannya begitu ya Bu. Sementara kita pakai yang penilaian atasan langsung begitu ya Bu. Iya, sebelum ada yang baru kita masih pakai yang atasan langsung. Baik, terima kasih Ibu Ucu. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ibu Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, pertanyaan berikutnya ada dari Politani Pangkep. Silakan Politani Pangkep Pak Adam. Ya, baik Bu Eli, Bu Ira, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bu Ucu, suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran Pak. Kedengaran. Baik, saya langsung saja ke pertanyaannya. Terkait dengan rencana kerja dan IKI tadi, itu apakah harus sejalan dengan uraian tugas yang selama ini kita kerjakan yang sudah ada di aplikasi SKP itu? Maksudnya, kalimat-kalimat yang ada itu
apakah itu juga nanti yang akan kita langsung masukkan ke dalam IKI atau rencana kerja tersebut setelah kita cascading ya dari atasan. Itu yang pertama. Soalnya menurut kami kemungkinan yang akan sulit ini yang menafsirkan atau menerjemahkan turunan dari PK dari atasan-atasan kita yang di atas itu ke bawah. Jadi mencari kalimat-kalimat yang baku dan sempurna itu tadi terkait dengan yang mana modal pencapaian, yang mana kata kerja atau kalimat kerja itu yang agak sulit mungkin nantinya. Itu pertanyaan pertama, Bu. Lalu yang kedua terkait dengan matriks peran hasil di tingkat jurusan. Sementara di kami di perguruan tinggi itu di tingkat jurusan dosen itu, kajur itu juga adalah dosen. Nah, bagaimana matriks peran hasil? Apakah jabatan kajurnya atau dosennya yang kita muat dalam matriks peran hasil tersebut? Lalu yang ketiga ini hanya berupa saran, mohon bantuan di teman-teman Biro SDM mungkin jika ada, karena ini seingat saya kegiatan ini sudah tahap keempat, mungkin ada dari teman-teman di Biro SDM yang selain yang ada di materi tersebut, jika ada SKP baru yang sudah jadi di teman-teman ya, apakah di jabatan fungsional tertentu, misalnya analis kepegawaian ahli pertama, yang bisa kami jadikan contoh. Saran kita mungkin bisa di-share ke teman-teman PTN atau yang ada di bawah Biro Kemdikbud, yang ada di Kemdikbud, agar bisa lebih memahami teman-teman yang ada di PTN. Karena ini hal baru, adalah contoh yang lengkap mulai dari rencana IKI sampai di kolom targetnya. Mungkin bisa diberikan Bapak, karena yang saya lihat di materi hanya kebanyakan yang terisi hanya rencana, sementara IKI-nya dan target dan lain-lain ini kosong, masih kosong. Saran juga nanti kalau diberikan contoh dihapus saja nama pejabat penilainya dan pejabat yang dinilainya. Ini agar teman-teman bisa lebih memahami dan tidak terlalu fokus terkait dengan jabatan apa. Saya kira ini hanya mau melihat model kalimatnya atau bahasa yang bagusnya bagaimana. Saya kira demikian Bu Ucu dan Bu Ira. Makasih. Ya baik Pak, silakan Bu Ucu langsung dijawab saja. Ya baik. Terkait UJ Pak, ini kalau bahasa di UJ dulu, Kemdikbud 455, itu kan bahasanya bahasa aktivitas ya Pak ya. Menyusun, merekap, mengolah data, kemudian mengumpulkan apa gitu ya Pak. Nah tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Ira dan Mbak Eli bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa pencapaian. Jadi kalau misalnya kita bilang jumlah laporan keuangan misalnya, laporan yang bagaimana? Jumlah laporan keuangan yang informatif misalnya. Atau misalnya sesuai dengan pedoman penyusunan laporan. Jadi ada pembandingnya. Kita bisa mengatakan bahwa itu memang 100% itu sesuai. Kita bandingkan dengan apa? Oh, bandingkan dengan pedoman misalnya. Jadi kalau kita bisa bilang targetnya itu 100%, kalau memang dia sesuai dengan pedomannya atau dia sesuai dengan posnya misalnya Pak. Jadi memang betul Pak, yang paling sulit adalah menyusun kalimatnya, itu yang dirasakan oleh semua satker ya. Bahkan kita juga Biro SDM yang berkali-kali mendapat bimbingan dari Menpan, PUPR dan BKN, masih kesulitan juga menyusun kalimat itu Pak. Sehingga kalau untuk UJ tadi Bapak bilang, itu bisa dijadikan, kan di situ dikatakan memperhatikan uraian jabatan ya Pak ya. Jadi seorang pengolah data nanti dia outputnya apa saja, bisa juga dilihat di UJ-nya, tapi bahasanya tentu saja kita ubah menjadi bahasa pencapaian, bukan bahasa aktivitas lagi. Itu sih Pak, jadi bisa contekan gitulah Pak ya. Jadi enggak ngeblank sekali buat bahasanya dari awal sekali gitu, tapi ada contekannya. Kemudian untuk kajur dan dosen. Kajur itu kan tugas tambahan bukan ya Pak? Maksudnya seperti jabatannya sendiri sebetulnya dosen, tapi mendapat jadi kajur seperti koordinator gitu kan berarti ya Pak ya?
Artinya yang diturunkan dari dekannya itu sebagai kajur di apa gitu kan. Jadi seperti kayak koordinator, kemudian nanti sebagai dosen linknya dengan angka kreditnya seperti apa. Nanti saya rasa seperti itu. Mungkin Ira bisa menambahkan? Ya Bu, kalau untuk sama kayaknya Bu untuk kajur. Sama ya? Iya. Betul. Jadi kajur itu adalah mengintervensi rencana kinerjanya dekannya, kemudian kaitannya dengan yang bersangkutan sebagai dosen bisa diisikan di lampirannya yang terkait dengan angka kreditnya. Begitu Pak. Kemudian yang ketiga, contoh SKP. Iya Pak, banyak sekali permintaan seperti itu. Contoh-contoh SKP kami sedang mencoba melengkapi Pak, melengkapi mulai dari PK-nya, kemudian masuk ke peran hasil, sampai ke ADJF-nya, kemudian ke TU-nya seperti apa, yang mudah-mudahan bisa dijadikan contoh buat teman-teman. Begitu Pak Adam. Terima kasih Bu Ucu dan Ibu Ira. Ya, sama-sama Pak. Yang sudah lengkap itu kalau di Excel itu contohnya punya Bu Ucu. Jadi yang Kasubag TU itu udah ada keterangan IKI dan targetnya. Jadi baru sampai situ. Nanti kalau sudah dilengkapi kita share lagi. Baik, terima kasih Bu Ira. Terima kasih sama-sama. Pertanyaan berikutnya ada dari LPMP Jabar. Silakan Ibu Mardalena. Halo Ibu. Kalau tidak langsung ke BB Sulsel dulu, Ibu Ratnasari Dewi. Silakan Ibu Ratnasari Dewi. Halo, selamat siang. Ya, silakan Bu. Ini saya raise hand, tapi nanti. Bu, suaranya boleh lebih kencang lagi? Ya. Ini saya raise hand, tapi yang akan bertanya ke subak saya. Boleh, Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi laptop saya bermasalah, nggak ada raise hand-nya, jadi saya minta tolong sama Ibu Ratna. Setelah saya menyimak tadi paparan dari Biro SDM, ada hal yang saya mau pertanyakan. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa dari teman dari Sumatera, apa ya tadi, Ibu Herlinda ya, bahwa untuk di balai itu kita kan skopnya sangat kecil. Jadi setelah saya melihat PK yang ada di balai bahasa, kita ada dua jabatan di sini, ada JFT dan ada jabatan fungsional yang memang yaitu peneliti ya. Yang saya mau tanyakan ini Ibu, dari PK Kepala Balai, berarti Kepala Balai ini, mohon maaf kalau saya salah, tapi tolong saya diluruskan kalau memang ada kekeliruan dari penangkapan saya selama sosialisasi ini. Berarti dari PK Kepala Balai itu nanti akan diturunkan ke dua jabatan, yaitu Kasubag Tata Usaha yang nanti akan bertanggung jawab terhadap semua urusan ketatausahaan dan pegawai yang ada di tata usaha, dan untuk Kepala Balai bisa langsung menurunkan ke jabatan fungsional peneliti atau fungsional di bawahnya. Apa seperti itu? Terus yang kedua, pertanyaan saya, ada beberapa jabatan fungsional yang ada di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengampu atau tidak mengintervensi terhadap PK Kepala Balai karena dia bertanggung jawab langsung atas kegiatan yang ada di pusat pembinaan atau pusat eselon 2 kami yang ada di Jakarta. Jadi yang ada di sini, jadi karena ada ya di balai itu ada kelompok layanan profesional yang memang kegiatan dan anggarannya itu ada yang ada di balai dan ada di pusat. Nah, yang agak saya masih bingung di sini, ketika mereka mau menyusun SKP, nanti bagaimana mereka mendukung SKP pimpinan, sedangkan SKP-nya dia atau pekerjaannya dia maupun anggarannya dia itu ada di eselon 2 kami di Jakarta. Seperti itu. Untuk sementara dua pertanyaan itu, terima kasih.
Ya, Bu Ucu boleh langsung aja dijawab. Ya baik, Bu, saya coba jawab. Untuk pertanyaan pertama, betul Bu, jadi PK-nya Kepala Balai itu nanti diintervensi oleh JF dan oleh Ibu sebagai Kasubag TU. Gitu Bu. Kemudian yang kedua, ini kan selama ini yang terjadi ya, untuk JF itu lebih fokus ke angka kreditnya, begitu ke permenpannya masing-masing. Sehingga tidak kelihatan mereka mengintervensi rencana kinerja atasannya. Oleh karena itu seharusnya sebagai JF juga dia mengintervensi atasannya, rencana kinerja atasannya, sehingga kontribusinya terhadap organisasi terlihat. Nah, dalam hal di Balai Bahasa itu memang anggarannya ada yang mengintervensinya malah jauh ke Jakarta ya Bu ya? Karena Ya, langsung ke betul, pusat Ibu. begitu ya? Betul. Jadi yang saya sebetulnya mau tegankan, mereka nanti mengintervensi PK pimpinan itu apa sebagai indikator pekerjaan utamanya atau sebagai pendukung, Ibu? Itu yang saya sebetulnya mau clear-kan juga di sini. Ya, nah soalnya ini kami baru mendengar ya. Biasanya kan kalau misalnya kita tuh diturunkan langsung ke kepala satkernya. Tapi ini Ibu kan jauh ke Jakarta malah ya, ke Ya, eselon satunya Bu ya. ya Bu, begini, di kita itu ada namanya kelompok layanan profesional. Nah, kelompok layanan profesional itu memang selama ini, baru tahun ini sih kejadiannya, itu ada orangnya di balai, tapi kegiatannya itu dia mendukung pelaksanaan kegiatan di pusat, di sekretariat, atau di pusat pembinaan atau pusat pengembangan, bukan pada balai bahasa, tetapi penelitiannya sendiri itu ada di balai bahasa. Seperti itu Ibu, ini yang agak saya kurang mengerti, nanti mereka mendukung di pimpinan mana, sedangkan PK yang diturunkan ke kita kan yang kami susun ini adalah PK yang memang ada di Rensra, sebetulnya ada di Rensra dan ada anggarannya di kita ya Bu ya, biasanya dari RKKL itu ya. Nah, sedangkan mereka itu mendukung kegiatan yang di pusat, tetapi orangnya ada di sini, itu yang saya agak keliru seperti itu. Iya, begini saja Bu, karena ini baru ya, kita kemudian nyebrangnya jauh ke eselon 1. Nah nanti sesi siang kan ada Pak Yudi dari Menpan, bisa ditanyakan langsung Bu supaya jelas. Mungkin ini juga jawaban buat satker-satker lain yang mempunyai kasus yang sama. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu untuk sementara. Ya, sama-sama. Ya, Sama Bu, terima kasih juga pertanyaannya. Sebelum masuk ke raise hand, saya bacakan terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Yang pertama tadi lanjutannya ada BP PAUD Sulsel. Berarti bulan Juli Desember kami mengisi 2 SKP, betul ya Bu ya? Jadi 2 SKP. Kalau untuk yang mutasi tadi, yang mutasi 1 Juli. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mutasi, sekali lagi dilanjutkan saja yang ISKP-nya, baru hanya membuat yang versi Excel-nya untuk Juli Desember. Jadi untuk log hariannya sekali lagi hanya di SKP. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dari 19 kolaka, apakah pegawai JF boleh menjadi penilai dan penanda tangan Bu Ucu? Bagaimana jawaban? Apakah JF boleh menjadi penilai dan penanda tangan? Kan kalau dulu kita yang menandatangani itu pejabat struktural yang definitif. Nah, bagaimana dengan sekarang aturan yang baru? Iya, betul Bu. Sementara itu kan di edaran kita ya, Merah ya, bahwa itu harus struktural. Nah, kemarin sih sebetulnya Menpan itu mengatakan kepada kami bahwa yang menandatangan itu kan kalau ada delegasi gitu ya, ada delegasinya dari menteri. Sementara tidak ada delegasi, maka penandatangan itu langsung kepala satker gitu kan. Cuma jadinya kan jadi kepala satker dan misalnya kalau pelaksana yang ada di TU, pasti itu pejabat penilainya Kasubag TU dan kemudian kepala satkernya. Tapi kalau pelaksana yang ada di substansi, harusnya pejabat penilainya adalah kepala satker dan atasnya lagi, kecuali ada pendelegasiannya oleh menteri gitu kan ya. Nah ini yang masih ini Bu,
kita belum ada delegasi, jadi mungkin ini kalau untuk yang periode 1, yang untuk Januari Juni, kita masih pakai aturan lama saja, Bu, bahwa pemberi rekomendasi itu bisa koordinator atau subkoordinator, sedangkan penandatangannya tetap struktural. Sedangkan untuk yang Permen 8 itu nanti kita tunggu aturan berikutnya ya, Bu. Maksudnya apakah ini dibuat delegasi atau bagaimana? Baik, Bu. Pertanyaan berikutnya dulu dari chat sebelum kita raise lagi dari Balai Bahasa Sumatera Utara. Kalau aturan sebelumnya, uraian tugas dari jabatan sudah tersedia di aplikasi ISKP. Jadi setiap pegawai tinggal memilih uraian mana yang ditargetkan. Nah, kalau di PP 30, berarti seluruh pegawai harus membuat uraian tugas masing-masing dengan mengacu pada uraian jabatan atasan langsungnya. Jadi setiap pegawai mungkin akan berbeda-beda uraian jabatannya, padahal jabatannya sama. Nah, bagaimana penjelasannya, Bu? Jadi tentunya saya dengan Mbak Eli sama-sama analis kinerja mungkin ya. Nah, bagaimana dengan untuk PP 30 ini? Ya, jadi ini kan lebih terkait ke dia mengintervensi yang mana kan ya, itu udah jelas. Kemudian kalau outputnya itu apa yang dihasilkannya itu bisa jadi sama, sesama pengampu bisa jadi beda. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Eli ya, outputnya sama tapi beda, misalnya Ira apanya, kemudian Eli apanya. Bisa saja, makanya pada saat dialog kinerja itu kita buat semua peran hasil sampai semua pelaksana, sampai semua orang mendapatkan peran hasilnya, sehingga di situ kalau misalnya bisa disamakan kalimatnya, ya disamakan saja. Yang penting kan nanti outputnya beda gitu, bisa dijelaskan di situ. Baik, Bu. Sekarang kita semoga menjawab. Nah, sekarang kita ke yang sudah raise hand dulu. Ini ada dari Politeknik Negeri Manado, Pak Ferdinand. Silakan Pak Ferdinand. Oke. Makasih, Bu, Ibu Usu. Ibu Ya, silakan. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, izinkan lagi kami mau bertanya ini, Bu. Kelanjutan dari tadi ini mengenai cascading. Ini memang sangat menarik sekali dan penjelasannya sudah cukup mendetail sekali. Dan semoga ini menurut kami bahwa penjelasan cascading ini mudah-mudahan banyak pimpinan yang mengikuti, Bu. Karena memang cascading ini juga ada keterkaitan dengan tugas-tugas dari pimpinan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang boleh kami tanyakan ini, Bu. Pertama yaitu mengenai di PP 46 ada frasa yang mengatakan perjanjian kinerja. Baru di PP 30 ada juga, yang sekarang PP 30 2019 ada dialog kinerja. Nah, setelah kami mengamati selama ini, kami juga, Bu, staf tenaga pendidikan di kepegawaian, di sebagian kepegawaian Politeknik, dan selama ini kami mengamati bahwa sebenarnya kalau yang dulu di PP 46 perjanjian kinerja itu merupakan satu aktivitas yang sangat penting sekali justru untuk kita memvalidasi suatu kinerja dengan pimpinan. Tetapi saya pastikan pengalaman lalu itu mungkin tidak terlaksana dengan baik. Aktivitas ini tidak digunakan. Nah, sekarang ada dialog kinerja PP 30 2019. Jadi saya pikir bahwa dialog kinerja ini, aktivitas ini harus dilaksanakan. Karena dengan dialog kinerja ini kita juga akan memvalidasi kinerja agar dapat terukur antara pimpinan dengan yang di bawahnya, staf yang di bawah. Itu pertanyaan pertama. Baru kedua, yaitu apakah cascading
itu dapat diturunkan secara diagonal. Mungkin pemahaman kami ini bahwa cascading ini diturunkan secara vertikal dari atas ke bawah. Tapi apakah juga memungkinkan cascading ini diturunkan secara diagonal? Baru ketiga, mengenai tim penilaian kinerja itu. Tim penilaian kinerja itu saya kira bahwa sangat-sangat urgent sekali untuk mengevaluasi, menilai suatu pekerjaan, suatu kinerja dari pegawai negeri sipil. Dan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, pertanyaan kami, Bu, apakah anggota-anggota di tim penilai itu adalah unsur-unsur keterwakilan di mana saja? Nah, mungkin baru ini dulu, Bu, pertanyaan kami. Sekian, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih pertanyaannya. Silakan Bu Ucu dijawab. Sekali lagi, Bapak Ibu, mungkin ini yang terakhir dulu, karena nanti 12.30 kami akan bergabung bersama Menpan. Silakan, Bu. Ya, baik Pak Ferdinand, saya coba jawab. Pertanyaan pertama, tadi mungkin maksud Bapak itu kontrak kinerja ya? Kalau iya, jadi kalau perjanjian kinerja, kita dulu membuat rencana SKP itu dengan melihat RKT ya. Kita waktu itu fokusnya ke RKT, rencana kinerja tahunan. Tapi sekarang banyak lagi yang dilihat. Kita lihat dari Renstra, dari PK, kemudian dari SKP atasan langsung begitu. Dulu sebetulnya setiap awal tahun kita buat kontrak kinerja antara atasan dengan bawahan. Sebetulnya dari dulu kalau memang kita betul-betul melaksanakan ada dialog kinerja. Jadi setiap awal tahun seperti kami dulu di awal tahun itu duduk bersama dengan melihat ujiannya masing-masing. Kira-kira apa yang harus si A mengerjakan apa untuk mencapai target-target eselon 4-nya, kasubagnya dulu ya. Nah, kemudian memang dialog kinerja itu sangat penting, betul Pak. Kami sepakat. Untuk sekarang, kalau di atas belum membuat, atau di peran hasil kita belum membuat siapa mengerjakan apa, otomatis ke bawah itu tidak bisa membuat rencana SKP. Kita lihat dari PK-nya, perjanjian kepala satker dengan atasannya. Yang menjadi targetnya itu apa? Nah, untuk mencapai target-target tersebut, tim di bawahnya itu berkontribusi melakukan apa? Demikian seterusnya ke bawahnya. Sehingga nanti hasilnya dari bawah ke atas untuk mencapai target yang sudah ditargetkan tersebut, Pak. Jadi betul sekali bahwa dialog kinerja itu sangat penting dan harus dilaksanakan. Dan oleh karena itu di sini pentingnya penanaman pimpinan, Pak. Jadi kalau dulu cenderung kita pelaksana diminta membuat SKP dulu, atasannya malah jangan-jangan belum buat begitu ya, Pak ya. Kemudian cascading apakah dapat diturunkan secara diagonal? Jadi bisa begini Pak, misalkan sekarang itu kan nggak ada eselon 3, 4 ya, hanya ada kasubag atau sebagian kasubag TU. Maksud Bapak diagonal begini ya, jadi misalkan ada staf TU atau staf pada koordinator 1, dia mengintervensi rencana kinerja koordinator tersebut. Tapi dia juga membantu atau sebagai anggota tim di koordinator lain. Jadi misalnya di sini Mbak Ira kita contohkan. Mbak Ira adalah anggota timnya koordinator Pak Henjar. Tapi kemudian Mbak Ira juga menjadi anggota timnya, koordinatornya Pak Agam misalnya di substansi pengembangan kapasitas pegawai atau pengembangan kompetensi pegawai. Nah, di sini di peran hasilnya Mbak Ira itu di Pak Hanjar masuk sebagai anggota timnya Pak Hanjar. Tapi juga Mbak Ira nanti di peran hasilnya namanya muncul di anggota timnya Pak Agam. Begitu bukan Pak maksudnya diagonal? Begitu ya Pak. Jadi bisa Pak ya, sepanjang itu
Ya, sepanjang itu misalnya memang pekerjaannya itu menghabiskan banyak waktu dan sesuai dengan kompetensinya Mbak Ira, jadi tetap menjadi kinerja utamanya Mbak Ira. Gitu, Pak. Dan yang terakhir, tim penilai kinerja. Tim penilai kinerja betul Pak, memang itu urgent karena dia harus mengevaluasi apakah suatu rencana SKP itu sudah betul, cascading-nya sudah betul, itu terdiri dari unsur kepegawaian, kemudian ke pengawasan dan perencanaan. Itu unsur-unsurnya ada di Permenpan 8, halaman berapa, Mbak Ira? Yang mana Bu? Saya yang buka dulu. nilai kinerja. Ada 3 unsur kalau nggak salah ya. Iya, enggak, di halaman berapa penjelasannya? Bentar. Jadi ada Pak di Permenpan, itu terkait dengan unsur kepegawaian, kepengawasan, dan perencanaan. Dan itu bisa dibentuk di tingkat satker, karena tidak mungkin kalau misalnya, kalau di kami misalnya kalau di tingkat eselon 1 kan tidak mungkin mereview SKP sekian banyak yang mungkin bisa ratusan gitu. Sehingga dapat dibentuk di tingkat satker, di tingkat eselon 2 Pak. Jadi tingkat eselon 2 yang terkait dengan kepegawaiannya, kemudian kepengawasan dan perencanaannya. Sehingga nanti akan itu bisa berupa tim ya Pak ya. Berupa tim, dibentuk tim. Seperti itu kira-kira semoga menjawab Pak Ferdinand. Saya kembalikan Mbak Ira. Jelas Bu, cukup jelas, makasih. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Baik Bapak dan Ibu, untuk yang masih ada pertanyaan yang raise hand ataupun di chat, mohon disimpan dulu karena kita sekarang akan istirahat terlebih dahulu sebelum nanti kita akan masuk ke sesi Menpan. Nah, untuk istirahatnya karena Menpan pada pukul tadi baru saja mengabarkan akan mengisi pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, maka nanti kita akan kembali lagi Bapak Ibu di 12.30. Bapak Ibu boleh live dulu nanti masuk lagi, atau misalnya tidak usah live tidak apa-apa karena Zoom meetingnya tidak akan kami tutup. Jadi Bapak Ibu sekarang boleh istirahat terlebih dahulu, makan, sholat, dan lain-lain. Nanti kita kembali lagi 12.30. Untuk Bu Ucu, terima kasih banyak untuk penjelasan di sesi pagi ini. Semoga Bapak dan Ibu sudah mulai mendapatkan pencerahan terkait PP 30 tahun 2019. Untuk sesi berikutnya nanti akan dipandu oleh saya Mbak Eli. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.